Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya pengen sedikit berbagi tips, mungkin ya bisa dibilang berbagi tips gimana caranya supaya si Auranti ini tuh bisa semakin high pin gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang saya alami setelah merawat si Auranti yang kemarin itu laku ke Om Rahmat dari Palembang gitu ya. Berdasarkan yang saya alamin pas merawat dia gitu, si dorsalnya itu tuh gampang tumbuh atau lebih cepat pertumbuhannya saat kita kasih makan dia itu katak gitu ya teman-teman, atau katak sawah. Nah, tapi dengan kondisi ikan yang sekarang ini yang saya punya itu ibaratnya size-nya masih kecil ya teman-teman, baru di 3-4 cm atau 4-5 cm lah paling gedenya juga gitu kan. Untuk memberikan katak sawah itu pastinya susah gitu ya teman-teman. Jadi sedikit PR lah buat kita gitu. Tapi di sini saya punya satu cara gimana agar si katak sawah ini tuh bisa masuk ke si ikan gitu ya teman-teman, atau si ikan itu bisa mengkonsumsi si katak sawah ini gitu ya. Jadi nanti kebetulan saya udah beli ya katak beku gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu baru aja datang siang teman-teman. Jadi tadi saya beli dari yang dekat-dekat rumah lah. Beli pakai toko oren gitu ya, di toko oren pakai instan langsung dikirim dan alhamdulillah udah sampai. Jadi sekarang mau kita eksekusi nih. Jadi ini tuh katak beku nih teman-teman di dalam sini. Nah, gimana caranya? Jadi nanti mungkin bakal kita potong ya untuk kaki atau tangan si katak sawahnya, nanti kita kasih ke si ke si Aurantinya gitu ya. Karena kan untuk size segitu dipastiin susah banget lah di size ya 4-5 cm. Jangankan sama katak sawahnya gitu kan ya, sama anak kataknya aja atau kecebong itu ukuran badannya saya nggak pede bakal masuk gitu ya. Untuk katak si kecebong ini tuh nggak susah lah untuk ditelan sama si ikan gitu ibaratnya ya, karena kan untuk ukurannya juga kecebong juga udah gede gitu ya, apalagi mau dikasih katak sawahnya gitu ya dengan ukuran ikan yang masih size segini gitu. Jadi mungkin bakal saya potong dan ya kita lihat lah kayak gimana gitu ya proses saat pemotongannya. Jadi langsung aja kita lihat ya, kita potong dan kita coba kasih ke si ikan. Oke, saksikan terus videonya ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke. Nah, oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada 2 ekor katak sawah yang udah dibekukan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ini sedikit ekstrim, sedikit bisa dibilang ya terlalu. Saya juga sebenarnya nggak tega gitu ya untuk ngelakuin ini, cuman mau nggak mau harus saya lakuin supaya perkembangan si ikan itu lebih maksimal nih teman-teman. Jadi ya terpaksa lah saya juga ngelakuin ini. Ini juga bisa dibilang saya melakukan atau pakai opsi kedua lah. Ibaratnya tadinya mau saya potongin yang hidup-hidup gitu ya, mau saya beli yang hidup biar fresh atau segala macamnya biar enak lah gitu ya, biar aman juga buat si ikan gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau misalkan yang hidup anjir nggak tega juga gitu ya, masih hidup-hidup saya potongin gitu. Makanya udahlah beli yang udah beku aja biar tenang gitu ya pas motongnya, biar nggak susah juga dan saya juga nggak terlalu psikopat gitu. Karena saya juga sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau misalkan masih hidup, masih loncat-loncat terus kita potong gitu. Aduh, rada, kalau bahasa Sunda mah rada gila gitu ya teman-teman. Bukan gila artinya gila dalam gangguan jiwa gitu ya. Jadi gila itu kayak rujit gitu atau gimana lah pokoknya mah gitu ya. Nah, di sini saya pakai gunting aja ya teman-teman untuk potongnya. Nah, kita potong untuk bagian tangannya dulu nih. Nah, ini bisa kurang lebih masuk untuk mulut si Auranti gitu ya teman-teman. Nah, kan di sini juga saya ada yang andrau ya, baby bocil-bocilan andrau, jadi mungkin bakal kita potong juga untuk kakinya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sedikit ngeri, yang sedikit gimana gitu ya, boleh di skip aja lah ya untuk proses pemotongannya, karena sebenarnya saya juga ini sambil
merinding nih bulu kuduk. Agak gimana gitu mau motongin ini teh, apalagi ngelihat posisi kakinya itu kayak lihat kaki orang, Jadi maafin kalau misalkan dalam berkata-katanya ini saya rada susah ya. Nah jadi gitu dulu lah ya, nanti kita potong lagi semakin kecil-kecil. Mungkin kalau sempat kita skip dulu biar nggak terlalu kepanjangan. Nah untuk yang gede-gede ini, untuk badannya gitu ya, nanti kita kasih ke ikan maru yang di sini ini nih, yang udah ada gede. Bentar ya, kita lihat dulu. Di sini guys tuh, di sana ada si Marta sama si Marbun di atasnya ya tuh. Cuman susah nih kameranya lagi dipasang di tripod, jadi di sini dulu aja lah ya. Ya jadi intinya saya coba memaksimalkan apa yang ada aja gitu ya. Jadi gimana ya, sebenarnya saya juga nggak tega gitu ya motong-motong kayak gini, makanya saya juga belinya katak beku aja biar nggak sambil masih hidup gitu kan ya. Ini yang ini kita kasihin dulu aja lah ke si maru-maru ini, bentar ya. Langsung dimakan guys, langsung dicapuk sama si maru mah. Nah ini nanti bakal kita potong lagi kecil-kecil biar ditelan sama si ikannya itu lebih mudah teman-teman ya. Cukup pakai gunting aja, yang penting guntingnya tajam biar enggak enggak susah gitu pas motongnya. Potong aja lah. Ini sorry ya, bukan karena saya psikopat atau gimana, cuman udah mau gimana lagi, mau nggak mau soalnya kalau dikasih katak sawah yang udah yang masih hidup malah lebih ngeri lagi gitu kan. Terus misalkan kalian bilang gimana, kenapa bang nggak pakai pelet aja? Jadi sebetulnya untuk si Auranti ini tuh kan emang masih kecil juga ya, apalagi si Andrau di sini. Nah kalau misalkan dikasih pelet katak atau pelet citak yang udah jadi pelet lah gitu ya, ibaratnya si katak sawah yang udah digiling atau katak giling gitu kan, itu tuh ukuran si peletnya juga kan gede-gede ya. Sedangkan untuk si Auranti aja ini mulutnya masih kecil gitu teman-teman. Jadi saya ragu-ragu mau ngasih ke si Auranti ini, makanya ya udahlah mending pakai ini aja, katak yang press aja gitu. Karena waktu kemarin yang saya rawat juga, yang si Auranti yang kemarin itu yang laku ke Palembang, dia itu saya kasih katak sawah full gitu teman-teman. Jadi nggak ada pakai campuran pelet katak giling atau segala macamnya, cuman paling selingannya yaitu pakai pelet biasalah, yang kebetulan di sini saya pakai pelet Evolution Blue. Cuman kalau untuk pelet saya sih saranin bebas aja, mau pakai apa juga semuanya bagus. Cuman kebetulan karena kemarin saya penasaran pengen nyoba, akhirnya saya nyoba pakai pelet premium blue lagi, pakai Evolution Blue, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan buat saya gitu ya. Saya nggak bilang mau mempromosikan pelet ini atau gimana, cuman karena kebetulan yang saya coba itu pelet itu, dan ya hasilnya cukup memuaskan gitu. Dan yang lainnya belum pernah saya coba lagi. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang penasaran sama pelet-pelet yang lain, minta di review atau segala macamnya, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau saya ada rezeki kita beli untuk peletnya, terus kita coba kasih ke ikan-ikan yang ada di sini gitu. Nah, sekarang kita coba kasih untuk si katak sawahnya ini ya, yang udah kita potong ke si Auranti dan juga si Andrau kecil ini. Dan mungkin ini kan kebanyakan juga ya, bakal saya kasih ke si Stewarti juga, karena kebetulan saya untuk ikan di sini nggak terlalu banyak teman-teman. Ini si Andrau aja tinggal 8 ekor, terus si Auranti 2 ekor 10, si Bangkanensis 1 11, ya kurang lebih ada 15 ekoran lah. Cuman ukurannya masih kecil-kecil gitu kan ya. Jadi kita lihatlah kira-kira dimakan atau enggak sama si ikan ya untuk potongan katak ini. Nah teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si bocil-bocil Auranti ini teman-teman ya. Sekarang kita lihat apakah dia suka atau enggak nih. Nah ini untuk si katak sawahnya ya, maaf agak ngeblur karena susah juga nih. Kita coba goda-goda sikit-sikit ya. Wah mau dia kayaknya. Cuman ini kayaknya masih kegedean sebenarnya teman-teman. Harus kita potong lagi sedikit lah. Ini juga udah bau-baunya saya udah nggak kuat sebenarnya teman-teman.
Jadi kita coba kasih nih ya, kelihatan. Nah, nggak masuk lagi. Malah nyangkut lagi di situ guys. Nah, langsung dimakan, langsung diterui bulet-bulet, lamun kata bahasa Sunda mah gitu ya, langsung dimakan gitu, langsung dicapruk. Nah sekarang kita lihat di si bocil yang satu ini nih. Si ini kan ukurannya itu lebih kecil ya teman-teman, dan aduh sampai lupa saya. Ini tuh alhamdulillah ya, setelah kemarin kita pindahin single tank, padahal baru masuk juga gitu ya kemarin teh. Si ikan yang ini, yang satu ini tuh udah langsung mau flaring kaca nih teman-teman tuh. Kelihatan gak ya dari sana? Udah langsung mau gitu guys. Jadi alhamdulillah lah. Tuh. Kelihatan gak ya? Tuh, dikasih kaca udah langsung mau flaring nih teman-teman, alhamdulillahnya ya. Dan kalau kelihatan nanti mungkin di kamera kita liatin bahwa si Auranti bocil ini tuh rim putihnya atau tulangan barunya itu di dorsalnya udah mulai kelihatan teman-teman. Jadi kemungkinan untuk kita bikin high pin atau gondrong-gondrong atau klewer-klewer gitu ya, itu masih ada kemungkinan gitu ya untuk kita bikin seperti itu, untuk kita treatment seperti itu. Jadi kita lihatlah kedepannya kayak apa. Nah sekarang setelah mau flaring manja gitu ya, kita coba kasih si Auranti ini tuh katak lagi nih. Ini lebih kecil lagi potongannya nih, kelihatan ya. Kita coba goda dulu, apakah dia mau atau enggak. Udah nafsu dia guys. Seperti biasa ya, untuk menaikkan mental ikan itu usahakan langsung dicapluk guys, langsung dimakan. Ntar kita ambil dulu ininya, kameranya lah, biar nggak susah ya. Nah, langsung dimakan tuh ya, udah pada buncit-buncit perutnya. Tapi kalau boleh kasih saran buat kalian yang mau niruin kayak gini gitu ya, saya kasih saran ngasihnya jangan terlalu sering gitu ya, paling seminggu sekali dulu lah untuk di size ikan yang bocil-bocil kayak gini. Karena ditakutkan kalau kebanyakan nantinya si ikan malah buncit dan akhirnya suka jadi, takutnya malah jadi bengkok gitu teman-teman. Makanya di sini saya bakal kasih mereka ini paling 1 minggu itu 1 kali lah. Nah, dia udah dimakan untuk katak sawahnya. Sekarang kita lihat apakah dia masih mau flaring setelah dikasih makan. Ternyata masih mau guys, alhamdulillah ya. Nggak ribet, nggak rewel, nggak rudet gitu ya, tegoreng adat kalau bahasa Sunda mah. Pindah single tank langsung mau flaring tangan, insya Allah. Jadi nanti mentalnya nggak akan terlalu susah lah. Cuman kalau yang si ini nih masih rada rewel, dia masih belum mau. Biasanya harus dipancing dulu dengan dibuka sekat. Jadi ya nanti kita bahas juga lah untuk menaikkan mental si Auranti ini. Nanti kita bikin video terpisah gimana caranya atau gimana cara saya mengatasi mental ikan-ikan yang baru kayak gini gitu ya, yang masih bocil-bocil kayak gini. Nah, alhamdulillah si ikan doyan ya teman-teman, si ikan mau makan. Jadi ya kedepannya mungkin seminggu sekali untuk jadwalnya bakal saya kasih katak sawah ini ya, potongan katak sawah ini. Dan sekarang kita bakal coba kasih ke si andrau ini nih yang ada di atas. Ini masih dalam toples nih teman-teman, karena seperti yang saya bilang kemarin, untuk si tanknya itu belum ready teman-teman ya. Nah, jadi kita sekarang pasang dulu kameranya ke tripod lagi, nanti kita coba kasih ke si andrau ini ya untuk potongan katak sawahnya gitu ya teman-teman. Kalau gini ya, kita coba kasih ini yang udah saya sortir ini, kurang lebih ada 5 ekoran nih teman-teman. Kita coba kasih ke jajaran yang pertama guys ya. Kita coba pancing-pancing dulu untuk potongan kataknya dimakan atau enggak ya, kita lihat. Cuman kayaknya kegedean malah dipelong.
malah diliatin teman-teman tuh. Saya salah ngasihnya, apalah, kita kasih ke yang tengah juga. Nanti mungkin kita tunggu beberapa menit, kalau nggak dimakan kita angkat gitu ya. Ini nih susahnya pakai toples kayak gini, tutupnya pakai yang kayak gitu. Kita lihat, kalau sama yang itu ternyata mulai dimakan gitu. Cuman meskipun masih rada susah kayaknya tuh buat nelennya. Jadi mungkin bakal kita potong juga tipis-tipis ya ininya, untuk si katak sawahnya, karena mungkin mulut si andraunya juga masih kecil tuh. Kita bakal potongin lagi nih, kita kecilin lagi. Tuh yang di sebelah kiri juga udah mulai mau dimakan tuh, cuman kayaknya kegedean, jadi nanti bakal kita angkat aja lah. Untuk yang ini udah dimakan kayaknya nih teman-teman ya. Sekarang kita coba kasih ke yang satu ini nih. Wes, langsung dimakan juga guys, langsung dimakan juga ya teman-teman. Kita geser ke yang sebelah kanannya lagi, sambil sedikit-sedikit kita potong untuk si kaki kataknya ini ya. Apalah ya, sedikit, bukan psikopat itu udah ini mah, demi menghasilkan atau memberikan pakan yang baik untuk si ikan gitu kan ya, biar dia juga kan jadi nggak bosen dikasih makannya itu aja gitu kan, pelet aja terus, cacing aja terus kan. Kita juga manusia kalau makan sama telur terus kan bosan juga guys, pengen jajan bakso, kita teh kan pengen jajan seblak gitu kan. Maaf ya, mau coblak kamu nawai. Intinya kurang lebih ikan juga samalah kayak kita, dia itu bisa dibilang punya rasa bosan ya. Nah sekarang kita kasih ke si ini nih, malah nggak masuk lagi. Yang sebelah sini udah mulai mau dimakan juga, cuman nggak masuk, kegedean ya. Biarin dulu lah. Kira-kira dimakan gak ya? Kita lihat aja lah. Untuk yang dua ini, yang ini sama yang ini, alhamdulillah udah habis tuh. Dia masih mojok magar karena mungkin dia kekenyangan gitu ya. Biasanya makannya kecil-kecil, ini dikasih makan yang lumayan gede juga kan gitu. Jadi kayaknya agak kaget juga lah. Tapi nggak apa-apa. Kita coba maksimalkan aja gitu kan. Kita kasih yang di ujung satu lagi. Nah yang ini sekarang kita kasih juga. Kira-kira gimana dia mau makan ini apa enggak? Cuman ini rada susah nih posisinya. Nah, dan ternyata dimakan, belum. Nah, mulai dimakan ya. Kayaknya untuk yang di ujung sebelah kiri ini harus kita angkat teman-teman, karena nggak dimakan tuh karena kegedean ya. Jadi kita coba angkat dulu untuk si katak atau daging kataknya ini ya. Bentar. Karena tadi saya masukin tuh tangannya satu utuh gitu ya, potongan tangannya harusnya saya bagi 2 lagi atau bagi 3 lagi, ini mah susah lagi. Kita kasih potongan yang kecil aja nih, karena di sini kebetulan ada potongan yang udah kita potong teman-teman. Kelihatan nggak? Kita kasih ini aja lah. Malah susah lagi. Nah, so guys, makan guys. Sisanya ini masih ada sisa, nanti bakal saya kasih ke yang lain juga. Dan ya kurang lebih kayak gitulah untuk pemberian katak sawah atau tips saya dalam memberikan katak sawah ke ikan-ikan yang berukuran kecil gitu ya teman-teman. Jadi
Mungkin teman-teman juga ada yang mau niru, silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Ah bang, saya mah pengen yang simple aja, pakai pelet aja yang udah jadi, nggak apa-apa, silahkan. Cuman kalau saya, karena kemarin emang kebetulan saya pakainya itu pakai katak hidup ya, katak sawah yang masih hidup gitu. Jadi sekarang juga saya coba menggunakan yang rumus yang kemarin saya pakai di si Auranti yang kemarin gitu teman-teman. Jadi saya coba kasihnya menggunakan pakan, yaitu katak sawah yang masih fresh, yang belum digiling gitu ya. Meskipun di sini nggak fresh banget karena udah dibekuin gitu ya, karena saya sendiri juga agak ngeri gitu mau motongin pas kondisinya masih hidup gitu. Jadi ya kayak gini dulu aja lah. Jadi kurang lebih seperti itulah ya tips dari saya untuk mengatasi supaya si bocil-bocil Auranti atau Andrau ini bisa masuk daging dari katak sawah gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pakainya katak hidup gitu ya, yang masih hidup kalian potong, jadi kan itu masih seger gitu kan ya, beda dengan yang udah kita bekuin gitu teman-teman. Jadi mungkin ya lebih bagus kalian pakai yang masih hidup gitu ya. Cuman mungkin yaitu resikonya adalah kalau buat saya pribadi itu sedikit ngeri gitu ya teman-teman, kayak aduh kasihan gitu, nggak tega gitu buat motong-motongnya hidup-hidup gitu. Jadi saya putusin ya udahlah beli yang udah mati aja, yang katak beku gitu kan. Dan semoga aja meskipun emang nggak terlalu fresh banget gitu ya, nggak terlalu segar-segar banget untuk si daging kataknya, cuman harapan saya mungkin semoga aja si katak ini tuh sehat gitu ya, nggak membawa penyakit gitu. Jadi ke si ikannya pun bakal tetap sehat gitu kan ya, kalau misalkan si pakan yang kita kasih ke si ikan juga bersih dan higienis lah bisa dibilang gitu ya, itu untuk si ikan juga lebih baik lagi gitu teman-teman. Dan ya mungkin ini cuman salah satu cara gitu ya yang saya lakuin, ini tuh berdasarkan apa yang saya alamin kemarin. Jadi mungkin nanti bakal saya cantumin ya untuk kondisi waktu awal saya ngekip si Auranti yang kemarin laku ke Palembang. Dan setelah laku ke Palembang juga nanti bakal saya compare lah hasilnya dari awal saya keep sampai dia laku gitu ya. Jadi kita lihat lah kira-kira perbedaannya gimana dengan treatment yang saya lakukan seperti itu gitu teman-teman. Karena kenapa saya pakai tetap kekeh gitu ya, pakai katak sawah, karena ya seperti yang saya bilang di awal video gitu ya tadi, bahwa pengalaman saya atau ini tuh berdasarkan pengalaman saya selama ngerawat si Auranti yang kemarin itu laku gitu ya teman-teman. Dan si Auranti yang laku kemarin itu untuk pakannya itu paginya saya kasih pelet berupa, dulu awalnya pakai Premium Maxi ya, terus Premium Blue pernah nyoba juga, dan terakhir sampai si ikan laku itu saya kasih pelet Evolution Blue gitu ya teman-teman, dan hasilnya cukup memuaskan gitu. Makanya sekarang mau saya praktekin lagi di si Auranti bocil yang ini. Dan untuk pakan hidupnya, untuk si Auranti yang kemarin itu kadang saya kasih cacing, kadang saya kasih ulat tongkong juga. Dan ya yang pasti yang paling sering saya kasih ke dia itu adalah katak sawah. Untuk si Auranti yang kemarin laku itu saya kasih katak sawah itu bisa dibilang setiap hari, setiap malam gitu ya teman-teman. Jadi paginya saya kasih pelet dan malamnya saya kasih katak sawah. Makanya di sini saya kekeh gitu ya pengen ngasih katak sawah ke si bocil-bocil Auranti ini. Soalnya saya selama ngerawat si Auranti yang kemarin laku itu nggak pernah saya kasih dia pelet katak giling atau segala macamnya gitu ya yang beredar di pasaran sana gitu. Jadi udahlah pakai katak sawah aja, karena berdasarkan pengalaman kemarin yang saya alami selama ngerawat dia, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan buat saya pribadi gitu ya. Mungkin kalau buat kalian entah ada perubahan atau enggak, nanti kalian nilai sendirilah untuk perbedaan sebelum dan sesudahnya ya. Dan sebagai informasi juga bahwa kemarin itu saya ngerawat si Auranti itu kurang lebih 6 bulanan lah, dari size 6-7 cm gitu kalau nggak salah, nggak tahu 7-8 cm saya keep, saya rawat kurang lebih selama 6 bulan. Dan kemarin laku di size berapa ya, 15 cm kurang lebih. Itu saya rawat setiap malam, saya kasih katak sawah gitu ya, dan pakai filter air juga gitu. Nah kenapa saya bilang untuk si Auranti bocil ini nggak saya kasih tiap hari gitu ya kayak tadi di video tadi gitu, karena untuk si Auranti ini tuh kan masih kecil, dan untuk ukuran daging katak yang saya kasih juga kadang ada kegedean sampai si perutnya juga buncit. Kalau misalkan kita kasih tiap hari, takutnya perkembangan si ikan itu malah jadi terlalu kayak terlalu over, misalkan bisa dibilang over protein kayak kita manusia bisa jadi bisulan gitu misalnya ya. Nah makanya untuk si ikan juga saya nggak mau terlalu ngasih over dulu, jadi
Untuk di saya sekarang mungkin saya bakal kasih seminggu sekali dulu aja, dan kita lihat perkembangannya mungkin selama 1 bulan ke depan gitu ya, kira-kira gimana perubahannya setelah kita treatment dia menggunakan tips yang saya berikan ini gitu ya. Jadi pokoknya ya buat kalian semua, terima kasih udah mampir, udah klik subscribe juga, dan yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Biar saya makin semangat lagi tentunya dalam mengembangkan channel ini gitu ya. Dan ya mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Jadi buat kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga eksperimen, tips and trick, treatment, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.